Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Aji Motobike. Dan alhamdulillahnya kesempatan sore ini gua dikasih kesempatan sama kawan gua, abang gua, temen gua, itu untuk nge-review motor ini nih. Motor hasil restorasian sendiri. Siapakah orangnya nanti akan gua kasih tahu. So, kita lihat satu persatu keunikan motor Alfa 2R ini apa sih yang bikin motor Alfa 2R ini sekarang melambung harganya. Yuk kita cek satu persatu dari belakang. Untuk dari tampilan belakang, Alfa ini tuh yang bikin menarik tuh bagian belakangnya, John, karena bentuk lampunya itu unik ya. Dia kecil-kecil gitu di era milenial, cuma kesannya terkesan vintage. Terus juga joknya ini sangat homey banget, anjay, homey gitu, empuk banget nih John, lihat nih, tebelnya segini ya enggak, tebel joknya segini. So kita lihat dulu mulai dari belakang. Untuk dari mikanya tuh masih original Yamaha, ya kan? Ini bekas polesan kayaknya. Ini Yamaha, ini juga ada embosan Yamaha juga. Oke, spakbornya kayaknya dia di repaint mempertahankan orinya. Terus shock breaker belakangnya, inilah ciri khas Yamaha Alfa, shock breaker itu seperti ini dengan ulir rapat ya. Terus juga dia ada tutupannya ini seperti ini. Masih pakai keteng case, cuma di repaint, tidak ada perubahan, hanya di repaint ulang. Terus masih mengandalkan pelek jari-jari asli bawaannya gitu. Maksudnya ini bukan asli dari bawaan, cuma seperti tampilan asli bawaannya gitu, John. Ulir bannya juga, ulir ban jadul gitu. Merek ulir bannya itu apa ya? Mari kita cari. Ulir bannya ini Inoue ya, mereknya Inoue. Ulirnya kembangnya masih kembang jadul gitu, tapi ini produksian tahun sekarang gitu ya, jadi masih aman loh untuk dipakai. Kalau untuk dari tampilan body, full repaint, full sampai belakang-belakang, lihat nih. Oke John, strippingannya juga baru. Oke, full ini tuh bodinya bodi halus semua, tidak ada bodi kasar, John. Kalau motor-motor sekarang tuh kan bagian sininya bodi kasar ya, tapi kalau Alfa ini full bodi halus semua, nggak ada bodi kasar, cuma bagian spakbornya aja tadi yang bodi kasar. Oke, untuk dari kemudi kokpitnya masih bawaan tampilan aslinya, cuma memang sudah direstorasi. Nah, ini unik ya, kalau motor-motor dulu tuh warna-warni nih. Mulai dari tombol-tombol itu warna-warni, sama seperti RC Bravo yang warna-warni, ada merah, oranye, hitam, dan kuning. Ini tombol starter, terus ini on off lampu saklar, ini high beamnya, ini lampu sen, ini klakson, dan ini cuk, kabel cuknya. Nanti akan kita coba, tapi kita fokus ke sini dulu, ke tampilan dulu. Joknya itu memang tampilan ori seperti ini. Gua nggak tahu ini ori apa enggak, kemungkinan sih nggak ori ya, tapi bagus lah ya, kalau untuk tampilan bagus lah. Ini adalah tipe Alfa 2R yang orang sering sebut dengan nama Bimer, bibir merah gitu, John. Nah, ini lihat bagian blockheadnya. Ciri khasnya Alfa tuh ada siripnya gini untuk nangkep udara supaya menghasilkan udara lebih ke dalam bagian mesin sini, John. Yang gue tahu dalamnya pun juga full baru nih, John. Dalamnya full baru. Ini untuk kaki-kaki pun juga dia sudah di repaint, restorasian semua. Pokoknya total repaint sampai kerangka-rangka kayaknya repaint. Bagian spakbornya ini ciri khas Alfa. Spakbor tuh agak ngedangak gitu loh, John. Jauh gitu ya. Oke. Ininya sepertinya KW, tapi baguslah tampilannya ya. Nih bagiannya seperti ini. Knalpotnya masih original bentukannya.
bibir merah ini mewakili Alfa sampai dibawa ke generasi CEM, masih tetap ada bibir merah ini. Kita pindah ke bagian sini ya. Bedanya Alfa dengan F1 ZR, kalau bagian kirinya F1 ZR itu sudah pakai kipas tuh, ya kan? Kalau Alfa belum, masih seperti ini. Gitu Jon. Nanti motor ini akan gue coba seperti apa rasanya. Terus juga bagian lampu depannya seperti ini. Oke, rapih ya. Presisinya bagus. Kalau Alfa tuh lampunya ngadopsi lampu kotak-kotak gitu, karena pada zamannya lampu kotak itu lagi ngetren banget Jon. Nih Yamaha ini dia nih, gede banget. Zaman itu tuh mencondongkan bahwa ini loh Yamaha, keluaran Yamaha, edan. Ya gak? Oke, ini kayak gini. Hampir 100% direstorasi. Cuma tadi kata temen gua, bagian operan gigi sama bagian operan sama bagian selahan itu belum datang karena dia beli baru. Cuma ini masih yang lama, jadi masih ada karat-karatnya. Seharusnya dia baru juga. So seperti inilah Jon tampilannya Yamaha Alfa 2R yang direstorasi sama kawan gua. Siapa sih kawan gua itu? Nanti akan gua kasih tahu ke teman-teman siapa. Yang jelas kita habisin dulu video ini. Habis itu nanti kita test ride motor ini bagaimana. Terus ada motor satu lagi tuh Yamaha V75. Nanti akan gua review lagi, dan setelah itu akan gua kasih tahu siapakah orangnya. Dialah yang restorasi motor ini jadi sedemikian rupa. Gini Jon. Teman-teman punya histori nggak sama Alfa? Kalau teman-teman punya histori sama Alfa, jangan sungkan-sungkan untuk direstorasi Alfanya di kawan gua. Siapakah orangnya? Pokoknya simak video ini sampai part selanjutnya. Nanti akan gua kasih tahu orangnya siapa, bahwa orang ini sangat fenomenal di dunia permotoran, terlebih di motor-motor lawas Yamaha ya. Dan dia juga itu main sepeda juga Jon. Sepedanya itu yang dia main lowrider kalau nggak salah. Dan kemarin di acara Parjo, dia sempat jadi juri di acara Parjo tingkat modifikasi sepeda lowrider. So nanti akan gue kasih tahu siapa orangnya. Sekarang kita tes dulu Yamaha Alfa ini. Oke, jadi ini mau kita hidupin. Mulai dari hidupin kontaknya dulu. Wow, kontaknya aja baru Jon. Iya enggak? Awas ada stikernya. Oke, kita masukin. Oke, kita hidupin ya. Woi, nyala. Langsung disambut sama lampu netralnya, ya. Kita hand starter dulu. Halus banget, gila. Jadi motor standar tuh kayak gini lah. Coba kita geber dulu. Oke Jon, kayak gini lah bunyinya. Sampai bunyi mesinnya pun halus banget. Karakter 2 tak itu, sehalus-halusnya mesin 2 tak, pasti tetap ada bunyi klek 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 seperti itu ya. Sekarang kita coba klakson. Oke, nyala ya. Oke. Terus yang serunya dari Yamaha Alfa tuh adalah lampu sennya itu ada suaranya pasti. Kita coba. Iya. Bener kan? Kita coba tuh. Kencang banget suaranya. Suara itu dari mana ya? Suaranya dari dalam sini, Jon. Oke. Kita coba lagi yang satunya. Nyala. Lampu nyala juga. Oke, udah kita coba.
Terus kita coba hidupin lampunya. Kita starter dulu ya. Kita hidupin dulu ya. Nyala ya. Gak mau dipakein bolam-bolam yang zaman sekarang itu, lampu-lampu warna putih LED nggak mau, masih pakai halogen biar terkesan jadulnya itu masih ada. Asapnya Jon, dua atak nih bos. Oke, ampere bensinnya pun nyala. So inilah saatnya untuk gua test ride bagaimana motor ini rasanya di jalan. Tapi gua kayaknya nge-test ride juga nggak jauh-jauh juga, deket-deket aja. Yuk langsung aja kita test ride. Kita akan coba seberapa enak sih si bibir merah ini, Alfa 2R ini, yang punya nilai sejarah bagi sang pemiliknya. Nah pemiliknya itu kalau nggak salah Jaksa Jon. Wah gila luar biasa. Pak Jaksa, motornya udah jadi. Tapi gua tes ride dulu ya, nggak apa-apa. Oke yuk sekarang kita tes ride motor ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sensasi pertama gue di saat menunggangi ini, karena joknya baru ya, jadi itu enak banget. Shock breakernya juga enak banget. So langsung aja yuk kita coba. Spionnya ini spion KW, tapi nggak apa-apa lah, cuma imut ya, pendek banget. Yuk kita hidupin langsung. Wow, jadi inget waktu gue pakai Alfa ke Tasik itu Jon, touring ke Garut, ke Tasik, iya ke Tasik ya. Waktu itu gue touring ke Tasik itu pakai Alfa, jadi inget rasanya. Coba bedanya udah dikasih kopling. Yuk. Oke. Bismillah. Waduh. Wih, gila ini karena restorasian ya. Jadi empuk banget diinjak, giginya tuh membalnya enak banget. Kita putar balik Jon. Nah, karakter motor tua itu, wah gila Alfa. Gue mau ngomong apa jadi lupa nih. Ternyata Alfa tuh memang enak banget ya. Makanya banyak yang bingung, Bang, pilih Alfa atau Bravo. Banyak banget orang-orang yang bingung antara Alfa atau Bravo, karena sejujurnya, jujur nih, itu enak banget, gila. Karena setiap motor yang dirawat itu pasti enak lah Jon. Karena ini dirawat, direstorasi ulang mulai dari tampilan luar dan dalam. Jadi motor itu pas dirasain tuh enak banget sih. Kangen gue naik Alfa bener. Terus suaranya itu memang jauh berbeda sama RC100 ya. Kalau RC100 itu dia memang terkenal agak-agak cempreng suaranya kan. Kalau ini tuh agak-agak ngebas gitu karakternya. Lo semua pasti penasaran siapa yang ngerestorasi ini. Sebenarnya orangnya udah pernah nongol belum ya di YouTube gua? Kayaknya sih udah pernah, cuma nggak pernah yang gua namanya ngobrol lama tuh belum pernah. Nanti akan gua kasih tahu siapa orangnya. Wih, di Andaras ini ternyata banyak teman-teman ini ya, pemotor yang nongkrong di sini. Tapi kebanyakan anak-anak Matic. Soalnya enak banget. Kita puter belok kanan, karena kita nggak cobain yang bagaimana, hanya impresinya aja setelah direstorasi itu bagaimana. Jadi lebih keker gitu di bagian kaki-kaki, lebih enak, lebih stabil. Yuk. Gue di klakson Jon. Tuh, ini tuh ngebawa vibe lu tuh gimana ya? Lu kalau pakai motor tua nih ya, untuk teman-teman yang belum pernah pakai motor klasik, kalau lu pakai motor klasik itu, kita belok. Ini bagian yang paling serunya sih di Alfa. Ada bunyi ya Jon. Nah, buat teman-teman yang belum pernah pakai motor klasik, sensasi pakai motor klasik itu luar biasa Jon. Hati lu tuh kayaknya tuh gimana ya? Sisi arogan lu tuh hilang. Kalau menurut gue sisi arogan lu tuh hilang, dan lu kayak lebih mau menikmati jalan gitu. Gila sih ini. Aduh, nggak bisa ngomong gua kalau motor bagus begini. Stabil, enak. Kaki-kakinya itu keker. Empuknya itu bener-bener ya empuk. Dan ngerestorasi motor lama itu harganya tuh tidak bisa dipatokan gitu. Contohnya gini, Bang, gue punya budget 3 juta, kira-kira bisa nggak ngerestorasi? Bang, gue punya budget 500 ribu, kira-kira bisa nggak ngerestorasi? Dari dua nominal itu
bisa-bisa aja John. Jadi karena memang tidak ada patokan, yang jelas pasti lu bisa lah ngerestorasi motor tua dengan budget yang lu punya gitu. Asalkan lu jangan terlalu ngoyo harus begini gitu. Intinya merestorasi motor tua itu nggak perlu budget yang besar sebenarnya, kalau dengan keinginan lu yang tidak terlalu besar. Tapi kalau yang semacam ini full restorasi, ya harus mengeluarkan kocek yang lebih besar dari biasanya. Mungkin sekitar 5 atau 10 juta bisa jadi gitu loh, karena ini restorasi luar dalam gitu. Ukuran nilai motor tua itu bukan diukur dari seberapa kinclong, tapi diukur dari seberapa hebat lu mempertahankan tingkat keoriginalannya. Itulah. Nah ini kita kemana John? Ya kita muter-muter aja lah, cari jalan ya enggak. Tuh kita coba kasih jalan yang agak sedikit rusak, ternyata masih enak juga John. Ini dikasih jalan rusak masih enak kan. Oke, jadi segini aja videonya kali ini. Kayaknya gue nggak bisa ngebahas banyak-banyak untuk masalah motor ini. Dari gue cukup sekian, kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Motobike.